Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan menjawab soal nomor 7. Oke, jadi di soal nomor 7 ini dikatakan bahwa satu lusin baju dibeli dengan harga 480. Kemudian untuk membeli 15 buah baju, berapakah harganya? Kayak gitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa 480.000 dengan uang 480.000 itu kita bisa memperoleh satu lusin baju. Nah, satu lusin itu berapa? 12 ya, teman-teman. Oke, jadi untuk 15 baju kira-kira berapa uang yang kita butuhkan? Dari skema ini kita bisa memahami bahwa semakin banyak baju yang akan kita beli, maka semakin banyak pula uang yang akan kita keluarkan, kayak gitu. Jadi perkalian silangnya itu seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi di sini 12 kali B sama dengan 400. Kita tulis angka yang sedikit dulu. 15 dikali 4, 80. Oke, 12B sama dengan, ini bisa kita bagi. Jadi di sini udah kita bisa hapus. 480 dibagi 12 itu sama dengan 40 ya. Jadi di sini 15 dikali 40.000. Oke, lanjut. 600.000. Nah, jadi teman-teman, harga untuk 15 baju itu diperoleh 600.000 gitu ya. Jadi untuk jawaban nomor 7 itu ada pada bagian C. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya perlu untuk banyak-banyak latihan soal, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ID, dan teman-teman wajib untuk memasukkan kode supaya teman-teman mendapatkan potongan harga saat melakukan payment. Oke, teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 8 itu dikatakan bahwa untuk kecepatan 90.000 meter per jam itu akan menempuh waktu selama 15 jam. Sini 90.000 meter itu berarti jika kita ubah menjadi kilometer di 90 km ya, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman perlu memahami bahwa yang disajikan di soal itu meter, sedangkan di jawaban itu kilometer. Nah, maka teman-teman harus jeli untuk melihat sedikit perbedaan ini. Maka dari awal kita harusnya mengubah saja langsung 90.000 meter ini menjadi 90 km. Jadi kita tulis saja 90 km itu membutuhkan waktu 15 jam. Kemudian ketika Sari ingin pergi dalam waktu 10 jam, berapakah kecepatan yang harusnya digunakan saat berkendara? Oke, jadi kita tulis aja di sini B ya, teman-teman. Nah, karena ini merupakan sebuah hal yang ketika waktu tempuh itu berkurang, maka kecepatan harus ditingkatkan. Jadi kita menggunakan perbandingan terbalik dengan perkalian lurus.
Jadi ini dikali ini dan ini dikali ini, kayak gitu. Jadi di sini 10 dikali B sama dengan 15 dikali 90. Ini bisa kita bagi, B sama dengan 15 dikali 9, B sama dengan 135, kayak gitu. Jadi untuk menempuh kota A dan kota B dalam waktu 10 jam, Sari memerlukan kecepatan 135 km per jam untuk segera sampai dalam waktu 10 jam. Maka pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban C, 135 km per jam. Nah, di nomor 9 itu dikatakan bahwa sebanyak 88 kardus itu ditumpuk pada sebuah gedung. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 132.000 gram. Keesokan harinya, tumpukan itu berkurang menjadi 45 kg. Berapa kardus yang tersisa di gudang? Oke, teman-teman, jadi di nomor 9 ini sama seperti soal di video sebelumnya gitu ya. Nah, di sini satuannya gram, kemudian tiba-tiba di sini kilogram. Nah, jadi kita perlu menyamakan satuannya gitu ya. Jadi 132.000 gram itu ketika diubah menjadi kilogram akan menjadi 132 kilogram. Jadi kita tulis aja di sini ya. Tunggu sebentar. Jadi di sini 88 kardus itu beratnya 132 kilogram. Nah, ketika tumpukan itu berkurang menjadi 45 kilogram, berapa kardus yang tersisa di gudang? Kayak gitu. Jadi seperti biasa kita pakai huruf B saja. Nah, dari skema ini itu dapat dijelaskan bahwa terdapat pengurangan berat karena tumpukan sampah yang juga tumpukan alat tulis yang juga berkurang. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi kita perlu melakukan perkalian silang kayak gitu ya, teman-teman. Jadi perkalian silang itu bentuknya kayak gini. Dan kayak gini. Oke, langsung kita tulis saja. 132 dikali B sama dengan 88 dikali 4, 5. Kemudian ini kita sama-sama bagi 11 ya, teman-teman. Hasilnya itu adalah 12B. Kemudian 45. Maaf, salah ya teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, yang dibagi itu ini. Sini 12B, kemudian 8, 5. Oke. Kemudian 12B 360. B 360 dibagi 12 sama dengan 30. Jadi di gudang itu hanya tersisa 30 kardus gitu ya, teman-teman. 30 kardus atau 30 buah. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya masih memerlukan banyak latihan soal dan mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditetapkan, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ID. Kemudian teman-teman itu harus memasukkan kode supaya teman-teman mendapatkan potongan harga gitu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 10 ini itu bentukannya cerita juga ya, teman-teman, seperti soal-soal sebelumnya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya seorang mahasiswa membeli buku 14 dengan harga 65.800. Kita bisa langsung tulis 14 buku itu harganya 65.800. Kemudian jika membeli 35 buku, maka uang yang akan kita keluarkan itu berapa? Jadi kita tulis saja di sini B. Jadi perlu dipahami bahwasanya semakin banyak buku yang akan kita beli, maka semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan. Jadi mari kita lakukan perkalian silang, gitu ya. Perkalian silang itu bentuknya seperti ini. Oke. 14B 35 65 800. B sama dengan ini, sama-sama kita bagi 7 ya, teman-teman. Di sini 2, di sini hasilnya 5 dikali 65 800. Oke, kemudian 5 dikali 65 800 itu hasilnya 329. Kemudian 329-nya ini kita bagi 2, maka hasilnya itu 164.500. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi untuk jawaban dari nomor 10 itu ada pada bagian D, 164.500. Oke, jadi untuk cerita perbandingan, teman-teman hanya perlu untuk memahami yang manakah yang dikatakan dengan perbandingan senilai dan yang manakah yang dikatakan sebagai perbandingan terbalik. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah memahami hal tersebut, maka tentu teman-teman akan dengan mudah untuk menjawab soal-soal seperti ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di soal berikutnya lagi.